Nah, di sini ada pengakuan dari Ganjar Pranowo, yaitu ternyata yang mendorong Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Memang di sini sangat membingungkan sekali ya, di mana saat ini Gibran sudah dideklarasikan sebagai cawapres yang juga anak dari Presiden Joko Widodo. Nah, pasti di situ akan membuat suara terpecah lah, suara dari Presiden Joko Widodo. Apalagi dari lembaga survei pada waktu lalu juga ada yang mendukung Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto, yaitu suara Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Ternyata usut punya usut, yang mendorong Ganjar adalah Pak Jokowi. Ya berarti kita tidak salah lah, yaitu memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Karena di sini memang yang mendorong Ganjar jadi capres adalah Presiden Joko Widodo. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes. Saya itu mau maju capres diskusi, awalnya sama Pak Jokowi. Saya diskusi berdua panjang sekali sampai pada suatu titik butuh keberlangsungan dan itu Ganjar, kata Ganjar pada waktu lalu. Jokowi yang mendorong Ganjar jadi capres. Jadi selama ini memang secara tidak langsung masyarakat memilih Ganjar ya secara kurang lebih, yaitu memang yang paling mirip karakter dengan Presiden Joko Widodo ya Ganjar di sini. Menurut saya sangat dekat dengan rakyat, suka belusukan dan mampu mengartikan semua keluh kesah dari masyarakatnya. Menurut saya ya Ganjar di sini yang mendekati karakter dari Presiden Joko Widodo. Dan menurut saya bisa dipastikan program-program Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo di sini. Di sini saya penasaran ya, kira-kira seperti apa sih ceritanya Ganjar Pranowo di sini? Di sini Ganjar Pranowo bercerita bagaimana dirinya tidak mudah memutuskan untuk maju sebagai calon presiden capres di pemilihan umum pemilu 2024. Dia menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambilnya setelah melakukan diskusi panjang dengan Presiden Joko Widodo. Nah, di sini saja bahkan Ganjar Pranowo itu tidak mudah loh untuk memutuskan menjadi capres, orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan juga tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat ya fenomena yang baru-baru ini setelah putusan MK, dan bahkan pada waktu lalu kalau tidak salah setelah putusan MK dan di situ Gibran bisa maju sebagai cawapres atau capres, di situ pun pemilihan yaitu ketika menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto itu juga berlangsung sangat cepat sekali. Bayangkan seharusnya kan Gibran itu seperti Ganjar lah di sini, yaitu tidak gerusa-gerusu, ojo ke susu. Saya masih ingat betul juga himbauan dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, jangan keburu-buru, jangan kesusu. Nah, karena keputusan yang sangat berat, Ganjar mengakui butuh 2 tahun sampai akhirnya memantapkan keputusan menerima amanah dan maju sebagai capres. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri forum Rembu Ide Transisi Energi Berkeadilan, menelaah gagasan dan komitmen calon pemimpin Indonesia di Jakarta. Belum lama ini, saya itu mau maju capres, diskusi awalnya sama Pak Jokowi. Saya diskusi berdua panjang sekali sampai pada satu titik butuh keberlangsungan dan itu Ganjar, kata Ganjar pada waktu lalu. Kami diskusi birokrasi bersih, kami diskusi hilirisasi, kami diskusi pertumbuhan ekonomi, kami diskusi bagaimana menggebrak dan sebagainya. Kami diskusi 2 tahun, saya bocorkan di Habibie Center ini, ungkapnya. Nah, ternyata diskusinya juga cukup lama sekali, hingga 2 tahun. Bayangkan. Berarti kan di sini menurut saya Pak Ganjar Pranowo di sini sudah difikirkan matang-matang betul ya, mengemban amanah ini, tanggung jawab menjadi presiden berarti sudah difikirkan matang-matang. Jadi menurut saya sangat wajar lah masyarakat sangat menanti-nanti, yaitu sosok yang setipe dengan Presiden Joko Widodo. Ya memang kita mencari pengganti dari Presiden Joko Widodo ya minimal lah setipe dengan Presiden Joko Widodo di sini. Menurut saya sangat keren sekali di sini, yaitu pengakuan dari Ganjar ternyata yang mendorong Ganjar sebagai capres adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Nah, akhirnya di sini sudah terungkap ya. Jadi kemungkinan gara-gara Ganjar membocorkan ini, akhirnya ya siapa tahu lah, yaitu yang dulu memilih Pak Prabowo Subianto bisa beralih, karena ini menurut saya benar-benar jari telunjuk Presiden Joko Widodo yaitu ke Ganjar Pranowo. Di sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Aku Manusia, tengah jalan ibu bertitah. Sang presiden yang juga seorang suami menjalankan tugas sebagai suami, mengikuti maunya meski melanggar konstitusi. Timbul lebih patuh sama Mak Banteng. Percuma juga Pak Jokowi mau endorse. Artinya Jokowi tiba-tiba berpudar 180 derajat.
Sampai sekarang masih bingung. Ada apa? Apa bener isu-isu tentang Ibu Suri? Gara-gara Ibu Suri, Jokowi berubah. Udah, Jokowi cuma masa lalu, masa depan Ganjar Pranowo. Lupakan Jokowi, dramanya akan segera tamat. Sakitnya tuh di sini. Di sini dari Danger, ya saya ingat dalam berpolitikan, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Adigang, adigung, adiguno. Pak D tersandra oleh si jenderal fasis yang sekarang pura-pura jinak dan gerombolan fasisnya. Awalnya begitu, akhirnya kenapa? Ruwet ya. Bahkan pada waktu lalu juga terlihat di sini Ganjar Pranowo bahkan juga rame ya, apalagi pada waktu lalu juga asam sulfat, asam folat dan lain sebagainya. Dan bahkan juga Gibran sering absen ketika ada undangan debat, dialog dan lain sebagainya. Nah, di sini terlihatlah netizen-netizen pun mengomentari tentang ketidakhadiran Gibran di situ, yaitu sebagai takut debat. Nah, di sini pun Ganjar Pranowo malah pasang badan di sini. Itu fitnah yang mengatakan beliau tidak siap debat. Beliau siap debat, punya catatan, kata Ganjar soal Gibran. Ya, apalagi juga Gibran di situ menjadi cawapres, seharusnya ya sudah siap berdebat lah, berdebat dengan siapapun, Pak Mahfud MD ataupun Muhaimin Iskandar. Menurut saya juga siap debat. Menjadi cawapres saja siap, apalagi cuma hanya debat. Nah, kita tunggu saja besok. Nah, di sini komentar-komentarnya juga nomor urut 3 tetap menjadi pilihan yang tetap. Semangat dan maju terus Pak, selalu diberi kesehatan untuk memimpin Indonesia. Gaspol, menangkan Ganjar Mahfud MD, selalu all in Ganjar Mahfud. Waduh, yang penting buat Bapak semangat ya. Bismillah nomor 3, Ganjar Mahfud pilihan yang tepat. Gaskan terus untuk mendukung Pak Ganjar Mahfud nomor 3. Ya memang pada waktu lalu juga rame lah KPU merubah format debat capres dan cawapres. Di situ bahkan juga netizen-netizen pun rame, yaitu lagi-lagi mengkaitkan Gibran takut debat dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini ya tetap sajalah format KPU tetap dirubah, yaitu cawapres ketika debat itu juga didampingi oleh capresnya masing-masing. Beda sama Pilpres 2019 yang lalu ketika diadakan debat, di situ bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Sandiaga Uno bahkan head to head tanpa didampingi capres masing-masing. Semua opini sih terserah netizen-netizen ya mau mengomentari seperti apa, tetapi memang kenyataannya seperti itu, jarang ikut debat, jarang hadir ketika diundang debat, dialog dan berdiskusi. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.